sami rame-rame ngiring mau tulen Wali Kota Denpasar yang diwakili oleh Sekda Kota Denpasar Bapak Idolus Alif Yudhana Esos MSI, yang kami hormati Kepala Dinas UMKM Kota Denpasar Bapak Dr. Idewo Made Agung SMSI, yang kami hormati Ketua Dekopinda Kota Denpasar adalah Koperasi bersama PIB UI dan Penjaminan Kredit bersama PT Jampida Bali Mandara. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Siapa? Siapa koperasi? Siapa Dekopinda? Bergerak maju. Biar tak adem ya. Biar semangat. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Wali Kota Denpasar, yang diwakili Pak Sekda, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, yang kami hormati Bapak Eko Pembil yang mewakili Eko Pembil Provinsi Bali, yang kami hormati Kepala Divisi Pengaduan
dan Pembiayaan 2, Pusat Investasi Pemerintah, Kementerian Keuangan, Bapak Tohmi Wahyu Purnomo. Selamat datang Pak kembali. Mudah-mudahan tidak akan satu. Yang kami hormati Bapak Profesor CBU Jamrila Bali Mandara, Bapak Heri Prawira Dinata. Yang kami hormati pula Ibu Moderator, Ibu Moderator, jajaran pengurus Bina Kota Denpasar serta gerakan koperasi yang hadir pada hari ini yang kami cintai. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara forum diskusi grup. Nah, kami sampaikan sedikit tentang serangkaian peringatan Hari Koperasi yang ke-77. Kami di Dekopina telah melaksanakan beberapa kegiatan baik itu pemberdayaan untuk SDM maupun dalam pelaksanaan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Di antaranya kami di Dekopina telah mengadakan sosialisasi LPS, sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PSK, sosialisasi tentang Kemenkop terkait dengan perubahan jenis koperasi, apakah koperasi open loop atau closed loop, serta turunannya. Berikut yang kami laksanakan terhadap iklan kompetensi bagi pengurus dan pengawas serta rencana RCC yang dilaksanakan minggu depan, yaitu perpanjangan sertifikat kompetensi bagi SDM koperasi yang sertifikat kompetensinya sudah kedaluarsa. Dan kami juga Dekopina memfasilitasi gerakan terkait dengan permodalan dan terkait dengan penjaminan pinjaman. Hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini dapat kami sampaikan kondisi pasca selesai pandemi, yaitu ketidakmampuan koperasi bersaing dengan program pemerintah yang melalui mungkin kita kenal dengan KUR-nya, Bank Pemerintah, dengan bunga yang sangat murah dan tanpa tabungan. Kondisi kita juga di setelah pandemi, NPL kita sangat tinggi sekali. Tapi syukur dengan adanya perubahan di tahun-tahun ini, mulai pertengahan 23, sudah banyak teman-teman kita di gerakan NPL sudah menunjukkan 1 digit, tapi masih banyak di atas 5%. Mungkin Pak Bodi tersenyum ya bisa dengan kita sebenarnya. Nah, dengan adanya seperti itu, bagaimana kita digerakkan koperasi untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari eksternal? Masih banyak koperasi yang belum mampu menyiapkan seperti agunan yang sesuai dengan persyaratan. Itu permasalahan kita di koperasi. Benar apa enggak? Permasalahan dia, bahas harus orang 3 orang ada yang bicara. Benar enggak? Nah, terkait
itu di ulang tahun kita yang ke-77 ini apa yang kita mampu kita saksikan, apa yang mampu kita fasilitasi terhadap pergerakan kita. Dengan ini Dekopinda telah mengundang para sumber yang terkait dengan permodalan koperasi dan permasalahan dari penjaminan pinjaman. Jadi kalau kita berbicara permodalan, dapat disampaikan sedikit di sini. Permasalahan permodalan menjadi masalah umum pada gerakan koperasi yang juga terjadi pada gerakan koperasi yang terjadi di Kota Denpasar ini. Permasalahan yang lain, keterbatasan modal sendiri yang pada umumnya timbul karena keterbatasan partisipasi anggota koperasi. Jadi yang kedua, kesulitan akses permodalan eksternal, yang mana kesulitan tersebut muncul karena persyaratan untuk mendapatkan modal eksternal tersebut tidak mudah untuk dipenuhi oleh gerakan koperasi. Dan yang ketiga, dampak dari masalah permodalan tersebut sehingga pertumbuhan koperasi khususnya dari Denpasar ini sedikit lamban, serta ketidakmampuan koperasi untuk bersaing dengan usaha lainnya dengan kondisi kita seperti tadi. Kalau kita melihat dari untuk memitigasi risiko, yang jelas kita undang dari penjaminan, yaitu dari yang pribadi dan tidak. Jadi tujuannya penjamin ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi koperasi serta mendorong anggota untuk meminjam di koperasi. Namun dalam prakteknya penjaminan pinjaman dihadapkan pada beberapa hal permasalahan. Jadi sedikit kami sampaikan kepada mungkin dari yang mewakili dari yang tidak. Jadi kurangnya akses terhadap lembaga penjamin pinjaman. Kami berharap kami mewadahi koperasi khususnya Dekopinda siap nanti diajak bekerjasama untuk nanti memitigasi risiko dari koperasi yang mana disebabkan oleh persyaratan maupun biaya penjaminan masih kita anggap tinggi. Kelemahan sistem penjamin secara eksternal koperasi yang disebabkan dengan lemahnya penilaian risiko pinjaman serta pengenalan. Nah, hal tersebut berdampak pada terhambatnya akses anggota koperasi terdapat pinjaman serta meningkatkan risiko pinjaman. Nah, dengan demikian apa yang kami sampaikan tadi terkait hal-hal itu, kami gerakan koperasi di Kota Denpasar ingin mengetahui bagaimana caranya mendapatkan permodalan serta akses terhadap penjaminan pinjaman tersebut. Di harapan kami dalam sosialisasi diskusi nanti harapan kami dari narasumber agar memberikan kemudahan dan kejelasan. Nah, terkait dengan kondisi koperasi dan untuk bisa menggunakan dan memperdayakan koperasi dapat kita usulkan beberapa hal. Jadi satu, memberikan permodalan dengan bunga yang sekecil-kecilnya pada koperasi. Setuju tak? Setuju tak? Yang mana setuju ya? Yang nanti Bapak yang masuk Pak Hobi dia jelas mengingat. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa di Bali secara politik suku bunga tidak diterapkan oleh pemerintah yang dengan simpanan 24 dan pinjaman simpanan 9% pinjaman dengan 24%. Di Bali rata-rata hampir bunga itu menyamai BPK untuk koperasi. Tapi dikalahkan oleh seperti tadi yang saya sampaikan namanya KUN. Jadi beberapa hal yang mengusulkan dengan bunga yang kecil dan memberikan
memberikan toleransi terkait dengan KPR. Kalau dulu pernah ke zaman pandemi kami diberikan KPR di bawah 10%, toleransinya 10%. Nanti saya harapkan Pak Dodi nanti sudah pergi untuk dan dunia ya. Dan yang berikutnya meringankan persyaratan atas agunan terhadap klasifikasi penerimaan. Nah, mungkin apa yang kami sampaikan, semoga koperasi tidak hanya sebagai slogan saja, yaitu sebagai suku dunia perekonomian di Indonesia, tapi adalah benar-benar nyata dengan hadirnya pemerintah dalam bentuk memberikan dukungan, bukan hanya dalam bentuk regulasi saja. Setuju? Saya harapkan teman-teman ingin juga nanti dalam diskusi hadirin yang berhormati. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan tentang harapan. Semoga kegiatan fokus discussion group hari ini memberikan manfaat kepada kegiatan koperasi khususnya di Denpasar. Sebelum saya akhiri, saya menyampaikan yang lain. Kalau saya bilang koperasi, dijawab kuat. Kalau saya bilang anggota, dijawab maju. Kalau saya bilang Indonesia, dijawab emas. Sesuai dengan bentuknya. Siap? Bisa? Selesai? Benar? Koperasi dijawab kuat. Anggota jawab maju. Kalau Indonesia jawab emas. Siap ya? Koperasi anggota maju, Indonesia emas. Terima kasih. Saya ditugaskan untuk mewakili beliau dan sekaligus juga membacakan sambutan Bapak Wali Kota. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, yang saya hormati Ketua Bimul Provinsi Bali, yang saya hormati Ketua Bina Kota Denpasar, Bapak Muhammad Sudarso, yang kami hormati para narasumber, hadir juga dari PMI, Bapak Doni, dan juga dari narasumber PP yang tidak Bali, serta seluruh rekan koperasi sekolah besar yang saya banggakan dan saya hormati dan pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kita sangat berdoa atas limpah rahmat dan karunia kita bisa bersama-sama berkumpul dalam acara sosialisasi terkait penguatan kelembagaan dan kemodalan selandia peringatan Hari Koperasi Nasional ke-77 dalam keadaan sehat dan bahagia. Hadirin yang saya banggakan, koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian rakyat. Dengan prinsip gotong royong dan kebersamaan
peran yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat secara umum. Namun, untuk dapat menjalankan peran tersebut secara optimal, koperasi harus memiliki kelembagaan serta permodalan yang kuat dan solid. Hadirin yang saya banggakan, dalam aspek penguatan kelembagaan koperasi terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Di antaranya pertama, kepemimpinan yang efektif dan profesional. Kepemimpinan yang efektif adalah kunci utama dalam menjalankan koperasi. Pengurus harus memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi yang tinggi untuk memimpin koperasi memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, tata kelola yang baik atau grup pemenang. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan adalah prinsip dasar tata kelola yang baik. Pengurus harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil secara demokratis dan berdasarkan musyawarah. Yang ketiga, penguatan struktur organisasi. Struktur organisasi yang jelas dan efisien akan mempermudah pengelolaan koperasi. Setiap anggota harus memahami peran dan tanggung jawab masing-masing serta bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, pengembangan kapasitas anggota dan pengurus. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi anggota dan pengurus sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi. Program-program pengembangan kapasitas harus terus dilakukan secara rutin dan berencana. Dan yang kelima, inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Koperasi harus mampu berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan kepada anggota. Hadirin yang saya banggakan, selain pelembagaan yang tetap, permodalan juga menjadi aspek vital bagi keberlangsungan koperasi. Tanpa modal yang cukup, koperasi tidak dapat menjalankan program-programnya dengan optimal. Untuk itu, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Pertama, diversifikasi sumber modal, menggali potensi sumber modal dari anggota melalui sumbangan wajib dan sumbangan sukarela, mencari pinjaman atau bersama dengan lembaga keuangan lain, termasuk dan instansi pemberi dana. Tadi sudah disampaikan dari BPI dan pemerintah telah nanti komunikasi. Kemudian pengelolaan keuangan dan yang bijak, penggunaan dana yang efektif dan efisien, menyusun rencana keuangan jangka panjang yang solid, kemudian inovasi produk dan jasa, pengembangan produk dan layanan yang dapat meningkatkan pendapatan koperasi, penerapan teknologi dalam operasional untuk esensi dan meningkatkan layanan. Hadirin yang saya banggakan, penguatan dan pelembagaan pengelolaan koperasi bukan tugas yang mudah. Namun dengan kerja keras, kebersamaan dan komitmen untuk seluruh anggota, saya yakin kita dapat mencapainya. Koperasi yang kuat dan mandiri akan mampu memberikan manfaat yang besar bagi anggotanya, serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik awal untuk memperkuat koperasi kita dan bersama-sama mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari semua pihak dalam usaha kita membuat kelembagaan dan pengelolaan koperasi. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya akhiri sambutan ini, harapan kami semoga kolaborasi kita dalam upaya pembinaan, pengembangan dan penguatan koperasi ini berjalan dengan
Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam kebajikan. Wali Kota Denpasar Ibu Sri Nurah Jaya Berkata. Dirgahayu Hari Koperasi Indonesia yang ke-77. Semoga koperasi maju terus